Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk melencer, ya, bukan untuk menikmati keindahan alam yang ada di dunia ini. Surga itu adalah tempat yang jauh lebih indah daripada dunia ini. Bahkan dari tempat-tempat yang paling indah di dunia ini, surga lebih indah lagi. Dia datang ke dunia ini bukan juga untuk cari uang, ya, sebab semua emas perak, harta benda yang ada di dalam dunia ini semua adalah miliknya Tuhan. Bahkan semua harta kekayaan yang ada di seluruh alam semesta, bahkan yang ada di dalam kerajaan sorga, semuanya adalah miliknya Tuhan. Dia datang ke dalam dunia juga bukan untuk mencari kedudukan, untuk mencari kemuliaan. Sebab kemuliaan, kuasa itu adalah milik Tuhan. Dia datang ke dalam dunia hanya untuk memberikan kehidupan kepada kita. Bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Coba baca Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Akibat dosa, kita semua sudah mengalami kematian, ya. Bahkan nanti akan kita mengalami kematian juga. Tidak bisa hidup kekal lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam bumi ini untuk menyelesaikan semua hutang dosa kita, supaya kita bisa hidup kekal kembali. Lewat korban Kristus di atas kayu salib, Dia memberikan kehidupan itu kepada kita, kehidupan yang sejati, bahkan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan juga berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Yohanes 11 ayat yang ke-25. Dan dia tidak hanya sekedar datang untuk memberikan kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi dia memberikan kehidupan yang berkelimpahan, memberikan semua kelimpahan itu kepada kita. Nah, kalau dikatakan semua kelimpahan, ya berarti kelimpahan di dalam segala sesuatu, semua perkara. Kelimpahan di dalam keuangan, kelimpahan di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan hidup, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam pengertian firman Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, dan semuanya. Pokoknya kelimpahan di dalam semua perkara. Ingat saudara, Tuhan Yesus Kristus itu adalah pencipta segala-galanya. Dan dia adalah pribadi Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dia adalah Allah yang maha kuasa, pemilik dari segala-galanya. Itu sebabnya dia mampu memberikan segala-galanya kepada kita di dalam kelimpahan yang benar-benar limpah. Karena semua adalah miliknya Tuhan. Kalau kurang Tuhan bisa ciptakan lagi untuk kita. Nah, sore hari ini kita akan melihat beberapa hal yang Tuhan berikan kepada kita jika Dia hadir di dalam kehidupan kita. Ya, seperti biasa kita tidak mungkin bahas semuanya ya karena waktu terbatas. Itu sebabnya kita akan melihat, kita akan belajar dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita baca lebih dahulu. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gambar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Amin. Ya, di sini Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa kepada kita kalau Dia hadir dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu semua kehidupan kita, seluruh hidup kita Tuhan tahu. Dia tahu semua kebutuhan kita.
Dia tahu semua keinginan kita. Dia juga tahu semua kelemahan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini khusus untuk memberikan kehidupan kepada kita secara pribadi. Untuk memberikan semua yang kita butuhkan itu secara limpah. Dia datang untuk menjadi jawaban atas semua permasalahan hidup kita. Itu sebabnya khotbah kali ini saya berikan judul yaitu Yesuslah jawabanku. Karena memang dialah satu-satunya pribadi yang mampu memberikan jawaban atas semua persoalan hidup kita. Yang pertama, dia hadir untuk memberikan terang kepada kita. Ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu sudah melihat terang yang besar, yaitu Tuhan Yesus hadir sebagai terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang itu telah bersinar. Ya. Sejak manusia berbuat dosa, maka manusia hidup tidak lagi memiliki terang itu dalam kehidupannya. Dia hidup di dalam kegelapan. Semuanya gelap akibat dosa. Manusia tidak bisa lagi melihat hari esoknya. Karena hari esoknya menjadi gelap, menjadi suram. Kalau Bapak Ibu yang sudah agak berumur pasti ingat beberapa puluh tahun yang lalu ya ada istilah yang cukup populer di kalangan anak muda, yaitu madesu. Masa depan suram katanya ya, masa depannya suram. Enggak tahu bagaimana nanti masa depan saya, gelap. Nah, ketika menghadapi masalah, seringkali kita juga tidak bisa melihat jalan keluarnya, karena gelap bagi kita, situasinya gelap bagi kita. Ketika kita mencari jodoh, kita juga tidak bisa menebak apakah pasangan kita itu sifatnya baik ataukah buruk. Ya, kita juga tidak bisa menebak besok saya mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga saya, ataukah justru saya menderita. Semuanya gelap bagi kita. Semua yang ada di depan kita rasanya gelap. Bahkan yang sedang kita jalani saat ini pun seringkali juga terasa gelap buat kita. Bahkan ketika kita menghadapi kematian pun, rasanya di depan kita itu terbentang satu keadaan yang benar-benar sangat gelap bagi kita. Sampai ada beberapa orang yang ketika menghadapi kematian, dia menjadi begitu takut. Dia berkata, gelap, 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 gelap. Tolong pegangi tangan saya. Gelap, saya takut sekali. Ya, menghadapi kematian juga rasanya gelap. Tidak tahu apa yang akan dialami nanti. Kegelapan itu membuat kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Kegelapan itu juga seringkali membuat kita ketakutan. Takut kalau di depan kita ada jurang, ya tahu-tahu kita terjerumus ke dalam jurang itu, kita luka-luka atau kita mati. Takut kalau di depan kita tiba-tiba ada singa dan kita akan diterkam, dicapik-capik oleh singa. Karena gelap kita tidak tahu di depan kita apakah ada ular kobra, tahu-tahu mematuk kita dan kita mengalami penderitaan dan mati. Kegelapan membuat kita dikuasai oleh ketakutan, juga dikuasai oleh ketidakpastian hidup. Kegelapan itu juga tidak bisa lagi membuat kita bekerja dengan baik. Ya, kalaupun kita mencoba untuk memaksakan diri bekerja di tempat yang gelap, bukannya mendapatkan hasil yang baik, tetapi justru kita mengalami kecelakaan. Misalnya, kita sedang memasak di tempat yang sangat gelap. Bisa-bisa jari kita yang teriris oleh pisau. Atau mungkin yang sedang menjahit di tempat yang gelap, salah-salah jarinya yang justru tertusuk oleh jarum. Lihat, kegelapan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya diam saja tanpa berani berbuat sesuatu. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Mesir ketika Tuhan menghukum mereka dengan tulah yang berupa kegelapan. Ya, nanti sudah boleh baca Keluaran 10 ayat yang ke-22 dan 23. Ketika kegelapan itu melanda Mesir selama 3 hari, begitu pekat gelapnya, sampai mereka tidak berani bergerak dari tempatnya. Yang sudah duduk ya duduk saja, tidak berani berdiri. Yang tidur ya sudah tiduran saja. Pokoknya selama kegelapan 3 hari, mereka tidak bergerak sama sekali. Kegelapan itu membuat kita tidak bisa memahami kehidupan ini. Bahkan ketika kita baca Alkitab,
Kita juga nggak ngerti apa sih artinya firman Tuhan itu. Bahkan mungkin kita sudah datang ke gereja dan mendengarkan firman Allah yang dijabarkan secara gamblang di dalam ibadah-ibadah. Tetap kita tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti karena pikiran kita gelap. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menjadi jawaban bagi kita yang hidup di dalam kegelapan itu. Dia adalah terang dunia. Dia terang dunia yang sejati yang sudah datang ke dalam dunia untuk membuat hidup kita menjadi terang kembali. Supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, Tuhan datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Dia datang sebagai terang untuk menghalaukan semua kegelapan yang menguasai hidup kita. Coba baca lagi Yesaya, pasal 42, ayat yang ke-16. Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Nah, kalau kita membaca ayat ini kita bisa lihat ya, Tuhan Yesus itu sangat baik sekali kan. Dia mau menjadikan dirinya sebagai mata yang terang untuk orang-orang yang buta. Sehingga orang-orang yang buta itu bisa berjalan dengan aman, dengan nyaman, dengan tenang, tidak takut tersandung, tidak takut jatuh. Tuhan mau mengubah semua keadaan yang gelap menjadi terang, yang tidak akan bisa dikalahkan lagi oleh kegelapan. Itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita merasa hidup kita ini kok gelap terus ya, apa yang kita kerjakan hasilnya kok tidak baik terus, seolah hidup kita ini gelap. Kalau itu yang kita alami, ayo cepat undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Yang gelap akan Tuhan jadikan terang, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman. Itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dengan sangat tegas sekali, kalau terang itu datang, maka tidak akan ada lagi kegelapan yang bisa tetap bertahan di dalam hidup kita. Terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Terang itu tidak bisa ditundukkan, tidak bisa ditaklukkan oleh kegelapan. Coba baca Yohanes 1 ayat yang ke-5. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak mungkin bisa menguasai terang. Karena terang itu adalah pribadi Tuhan yang luar biasa. Kalau dia hadir dalam kehidupan kita, tidak ada lagi kegelapan di dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan enak. Ya, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena cuacanya terang. Dan jangan lupa, kalau Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita yang gelap menjadi terang, jangan simpan dosa. Ya, jangan simpan dosa, jangan berbuat dosa lagi. Sebab semua dosa kita itu akan kelihatan dengan jelas karena terang. Ya. Bukan hanya Tuhan akan menghukum kita saja, tetapi kita akan dipermalukan oleh dosa kita. Karena semua orang kan bisa melihat perbuatan dosa kita itu dengan jelas. Karena terang. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang hidupnya sudah diterangi oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Juga jangan suka menyimpan dosa. Supaya kita tidak dipermalukan oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Dia hadir untuk memberikan terang itu kepada saudara dan kepada saya. Ya. Supaya hidup kita ini nyaman, hidup kita tuh enak, karena kita hidup di dalam suasana terang. Kalau di dalam kegelapan susah, saudara sekalian. Mau berbuat apa-apa, enggak bisa. Berbuat pun juga tidak bisa maksimal, justru banyak celakanya. Tetapi kalau dalam keadaan terang, apapun bisa kita lakukan dengan enak, dan hasilnya pasti maksimal.
Dan itulah yang akan Tuhan kerjakan kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah hidup kita yang penuh dengan kegelapan ini menjadi terang kembali. Itu sebabnya kita harus bersyukur karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang Tuhan akan lakukan, kalau Dia hadir, Dia akan memberikan sukacita kepada kita. Ya, di dalam ayat yang kedua dalam Yesaya 9, Tuhan katakan Tuhan itu menimbulkan banyak sorak-sorak, banyak sukacita yang besar. Ya, Tuhan memberikan sukacita di waktu panen seperti sukacitanya waktunya panen besar, atau sukacita seperti orang-orang yang waktu membagikan jarahan. Nah, perhatikan, dosa itu membuat hidup kita penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesedihan. Seringkali kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, dan kita mencoba untuk cari kambing hitamnya. Ya, ketika kita mengalami kesusahan, kita coba menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan setan sebagai biang kerok dari kesusahan kita. Kita menyalahkan mungkin suami kita atau istri kita sebagai penyebab dari kesusahan kita. Mungkin kita mengatakan teman saya ini loh yang menyebabkan saya menderita. Atau bahkan mungkin kita menyalahkan nasib. Oh ya, memang nasib saya jelek, nasib saya buruk, sudah ditentukan oleh Tuhan seperti ini saya menderita. Nah, seringkali kita mencari kambing hitam ketika kita mengalami penderitaan dan kesusahan. Bahkan tidak jarang kita juga menyalahkan Tuhan. Kita anggap Tuhan sebagai penyebab dari kesusahan kita. Benarkah itu? Benarkah? Coba kita baca Ayub pasal 5. Ayat 6 dan ayat 7. Ayub 5 ayat 6 dan 7. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Nah, firman Tuhan katakan bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri seperti bunga api yang bergejolak tinggi. Ingat saudara, yang membuat hidup kita susah itu bukan orang lain. Yang membuat hidup kita susah itu bukan keadaan. Ya, seringkali kita menyalahkan keadaan. Ya, memang di zamannya susah, cari uang susah, makanya hidup saya susah. Banyak yang di PHK, makanya saya susah. Seringkali kita menyalahkan keadaan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan tidak. Ya. Yang membuat hidup kita susah adalah kita sendiri. Karena kita berbuat dosa, karena kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, karena kita menyombongkan diri. Itu sebabnya kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan, jangan cari kambing hitam, ya. Kalau kita mengalami kesusahan, jangan cari kambing hitam, tapi lebih baik kita ini mawas diri, melihat apa yang salah dalam kehidupan kita. Kemudian kita bertobat. Sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka itu hidup bahagia, mereka sukacita di dalam Taman Eden. Mereka tidak pernah mengalami kesedihan, tidak pernah mengalami masalah di dalam Taman Eden. Tetapi ketika mereka berbuat dosa, sejak mereka berbuat dosa, sukacita mereka itu hilang lenyap. Dan mulailah timbul berbagai macam keadaan yang menyusahkan mereka, yang menimpa kepada mereka. Mereka harus mulai kerja keras untuk cari makanannya. Firman Tuhan katakan, engkau harus berpeluh untuk mencari makananmu. Yang perempuan harus melahirkan dengan penuh penderitaan. Mereka mulai mengalami pertengkaran di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mulai timbul ketidakharmonisan di dalam keluarga mereka. Adam mulai menyalahkan istrinya, menyalahkan Hawa. Kain dan Habil mulai bertengkar. Bahkan akhirnya Kain membunuh Habil. Adam dan Hawa sebagai orang tua mulai menangis sedih karena kehilangan Habil. Bahkan akhirnya mereka juga kehilangan Kain karena Kain diusir oleh Tuhan dari tempat mereka tinggal. Mulai banyak masalah akibat dosa yang membuat hidup manusia penuh dengan kesedihan. Dan sejak itu bumi ini menimbulkan semak duri bagi manusia. Sehingga sampai saat ini kita manusia harus mengalami banyak tusukan duri itu. Banyak penderitaan, banyak kesedihan, banyak duka cita dalam kehidupan kita.
Nah, Tuhan tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan kesusahan. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari kesusahan itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan hadir di dunia ini untuk memberikan sukacita kepada kita. Bukan sukacita yang ecek-ecek, yang kecil, yang remeh, bukan. Tetapi sukacita yang luar biasa besarnya. Sampai kita berjingkrak-jingkrak kegirangan. Seperti sukacitanya waktu kita panen raya. Seperti sukacitanya kalau kita mendapatkan harta jarahan dari musuh, dari peperangan. Tuhan katakan Tuhan memberikan sukacita yang besar. Karena Tuhan cinta kepada kita. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan sukacita kepada kita. Bahkan Dia mau memberikan sukacita milik Tuhan sendiri. Sampai melimpah di dalam kehidupan kita. Ya. Sampai kita bisa nyanyi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sukacita melimpah itu yang Tuhan berikan kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau hadir dalam hidup kita sebagai jawaban atas semua kesusahan hidup kita. Dia datang untuk memberikan sukacita miliknya sendiri kepada kita. Bahkan Dia berikan sukacita itu sampai penuh di dalam kehidupan kita. Coba baca Yohanes 17 ayat yang ke-13. Yohanes 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Nah, Tuhan katakan, aku berikan sukacitaku, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Nah, kalau dikatakan sampai penuh, berarti tidak ada lagi tempat di dalam hati kita bagi kesusahan itu untuk masuk lagi dalam hidup kita. Tidak ada tempat bagi kesusahan untuk bisa masuk lagi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam keadaan kita berduka cita sekalipun, kita masih bisa tetap tersenyum. Bahkan bisa tetap tertawa, bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hati kita dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Tidak ada tempat bagi duka cita lagi dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan kerjakan kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir sebagai jawaban bagi kita yang mengalami kesusahan di dalam dunia ini. Dia mau mengubah ratapan kita menjadi tarian sukacita, menjadi sorak-sorai sukacita. Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Nah, saya akan coba bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ayat 12 mengatakan, ratapanku telah kau ubah menjadi tarian gembira. Kau ambil kesedihanku dan kau penuhi aku dengan sukacita. Maka aku tidak mau berdiam diri. Ku nyanyikan pujian bagimu ya Tuhan Allahku. Dan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan Tuhan akan ubah ratapan kita menjadi tari-tarian gembira. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan ambil kesedihan kita dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Dan hal itu Tuhan lakukan supaya kita ini selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun kita mengalami kesedihan dalam hati kita, dalam hidup kita, undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita. Katakan pada Tuhan kesedihan hati kita, ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan tahu kesedihan kita, Tuhan tahu penyebab dari penderitaan kita. Dan Dia datang untuk menjadi jawaban atas semua kesusahan yang kita alami. Dan jangan lupa kalau Tuhan memberikan sukacita, menggantikan duka cita, muliakanlah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan.
Bahkan seharusnya sebelum Tuhan mengubah duka cita itu menjadi sukacita, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap memuliakan Tuhan. Sebab kita bisa hidup sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat saudara, kita hadir di gereja ini selain untuk beribadah kepada Tuhan, tujuannya juga untuk melatih diri kita untuk menyanyi memuji Tuhan. Karena nanti ketika kita masuk dalam kerajaan sorga, kita akan harus memuji Tuhan siang dan malam. Ya, setiap saat kita harus memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita di dalam dunia tidak suka memuji Tuhan, besok di sorga kita enggak kerasan karena kita harus memuliakan Tuhan terus. Ya, itu sebabnya di dalam ibadah kita juga dilatih untuk memuji Tuhan. Ya, di dalam liturgi gereja selalu ada sesi di mana kita diajak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya kalau worship leader mengajak kita untuk menyanyi memuji Tuhan dengan sukacita, ayo ikut nyanyi dengan sukacita. Kalau diajak untuk bertepuk tangan, ya ayo kita bertepuk tangan. Kalau diajak untuk mengangkat tangan memuliakan Tuhan, ayo ikut mengangkat tangan. Jangan cuma diam, ya. Jangan cuma diam kemudian jadi penonton saja. Nonton yang lagi show di depan ini. Ingat, ini bukan show, bukan pagelaran. Ini adalah saatnya kita belajar memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya ayo belajarlah menyanyi, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan segenap hati kita. Ikutlah beribadah dengan segenap hati kita. Sekali lagi jangan cuma jadi penonton di gereja, tapi jadilah pelaku untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan sembah kepada Tuhan. Ingat, kalau hidup kita penuh dengan kesusahan, jangan lari kemana-mana, ya. Jangan cari penghiburan, pertolongan kemana-mana. Cari pertolongan, penghiburan dari manusia. Pertolongan dan penghiburan manusia terbatas. Ada saatnya tidak bisa menghibur kita lagi, kita akan kecewa. Jangan cari pertolongan dan penghiburan di dunia ini. Kelihatannya memang bisa, kita lihat keindahan alam, kemudian wisata kuliner, healing, kemudian rasanya sukacita, tapi hanya sementara. Ketika pulang ke rumah, ingat kesusahan kita, kembali kita akan menangis. Itulah penghiburan yang dari dunia. Kalau kita mengalami kesusahan, cari Tuhan. Carilah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah jawaban kita. Dia adalah pribadi yang mau dan yang mampu memberikan sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak akan hilang dari kehidupan kita. Itu sebabnya cari Tuhan, jangan cari yang lainnya. Coba baca Nahum pasal 1 ayat yang ke-7a, ayat yang ke-7 dan 8a. Nahum 1 ayat 7 dan 8a. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Nah, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kita mengalami kesusahan. Dia kenal kita yang berlindung kepadanya. Dia tahu semua keadaan kita. Dan dia akan seberangkan kita pada waktu banjir. Dia akan bertindak menolong kita. Mengatasi semua persoalan hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dia mengenal kita yang berlindung kepadanya. Itu sebabnya sekali lagi, kalau kita mengalami kesusahan, jangan lari kemana-mana. Tetapi larilah kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah jawaban bagi semua kesusahan kita. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau Dia hadir, Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Di dalam Yesaya 9 ayat yang ketiga, di situ dikatakan kuk yang menekan kita, gandar yang ada di atas bahu kita, tongkat dari si penindas, itu dipatahkan oleh Tuhan. Ya. Dipatahkan oleh Tuhan. Nah, di dalam hidup ini ada banyak kuk-kuk yang menekan kehidupan kita. Ada banyak gandar-gandar yang berat yang menekan di atas bahu kita, yang membuat jalan hidup kita ini terhuyung-huyung karena beratnya kuk, karena beratnya gandar yang menekan hidup kita ini.
Masih ditambah lagi dengan banyaknya tongkat-tongkat dari si penindas yang seringkali memukul kita tanpa ampun. Sampai seluruh tubuh kita ini rasanya sakit semua. Bahkan mungkin juga luka-luka akibat pukulan dari tongkat itu. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari semua kuk, dari semua gandar, dari semua tongkat itu dengan kekuatan kita. Tidak bisa melarikan diri dari pukulan tongkat yang memukul kehidupan kita. Kita nggak bisa menghindarkan diri itu. Itu sebabnya ketika kita mengalami tekanan-tekanan hidup, ya, kuk-kuk atau gandar-gandar atau tongkat-tongkat yang memukul kita, jawabannya cuma satu, datang kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang mampu mematahkan semua kuk yang berat itu dari kehidupan kita. Dia yang mampu mematahkan gandar itu, mematahkan tongkat itu, sehingga tidak bisa lagi menyusahkan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kuk atau gandar yang selama ini menekan kehidupan saudara. Apa tongkat yang selama ini mungkin memukul kehidupan kita, yang tidak bisa kita patahkan dari hidup kita. Apakah kuk dan gandar dan tongkat itu selalu membuat hidup kita menderita? Ada banyak hal yang membuat hidup kita menderita. Sakit penyakit itu bisa menjadi kuk yang menekan kehidupan kita. Sehingga kita nggak bisa bersuka cita lagi. Kita menderita dalam hidup ini. Mungkin kekurangan, kemiskinan, itu juga menjadi kuk yang menekan hidup kita. Atau mungkin hinaan orang, ataukah kebencian, rasa sakit hati, itu yang menekan kehidupan kita, menekan jiwa kita. Mungkin itu perbuatan dosa kita, ataukah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Semua itu bisa menekan kehidupan kita, bisa menjadi kuk yang menekan, menindas hidup kita. Nah, Tuhan tahu semua keadaan kita itu. Tuhan tahu semua beban berat yang menekan bahu kita. Tuhan juga tahu rasa sakitnya pukulan tongkat itu. Dan Dia bukan cuma sekedar tahu saja, tetapi Dia sudah mengalaminya sendiri. Yaitu ketika Dia harus memikul salib ke Golgota. Salib itu adalah kuk, ya, salib itu seperti kuk atau gandar. Tapi jauh lebih besar daripada kuk atau gandar yang dipakai di dalam meluku, dalam membajak, ya, yang ditaruh di atas bahu dari lembu atau kerbau. Salib itu merupakan kuk, gandar yang sangat berat. Ya. Saudara mungkin masih ingat kesaksian dari Jim Caviezel, ya, aktor dari pemeran Yesus Kristus dalam film The Passion of the Christ. Ya. Dulu film ini booming, ya. Nah, aktor utamanya yang menjadi aktor yang menjadi aktor sebagai Tuhan Yesusnya, dia cerita ketika dia harus memikul salib yang dibuat sama besarnya seperti salib Kristus pada waktu itu, ya. Kemudian salib yang begitu besar dan berat ditaruh di bahunya, tiba-tiba dia menjerit kesakitan. Kenapa? Karena begitu salib itu ditaruh di atas bahunya, engsel bahunya itu lepas karena begitu beratnya salib itu. Ya. Sampai harus akhirnya diganti dengan salib yang lebih kecil. Itulah salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Itulah kuk dan gandar yang sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Begitu berat. Tuhan sudah mengalaminya sendiri. Bahkan Dia juga sudah mengalami pukulan-pukulan tongkat. Bukan hanya tongkat saja, tapi juga pukulan dari cemeti, dari cemeti sesah yang dipakai untuk menyesah orang-orang. Bukan hanya cuma satu kali dipukulkan, 39 kali dipukulkan oleh algojo-algojo yang badannya besar yang sangat kuat. Dia sudah alami itu. Ya. Jadi dia bukan cuma sekedar tahu penderitaan kita ketika dibebani dengan kuk, dengan dipukul oleh tongkat si penindas. Tapi Tuhan mengalami sendiri. Itu sebabnya dia bisa mengerti beban berat yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Dan dia bisa menolong kita. Ya. Dia sudah alami itu.
Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang benar-benar sanggup untuk menyelesaikan semua masalah kita. Walaupun ada banyak kuk yang berat dalam kehidupan kita, banyak gandar yang menekan kita, ada banyak tongkat yang memukul kehidupan kita. Ingat, Tuhan itu jawaban yang akan memberikan kelepasan bagi kita dari semua keadaan yang membuat kita menderita itu. Dia hadir untuk memberikan kelepasan, memberikan kebebasan kepada kita. Dan dia juga mau hadir untuk mematahkan baik kuk itu maupun gandar itu maupun tongkatnya. Tuhan mau patahkan sehingga tidak bisa lagi menyusahkan kehidupan kita. Dia hadir sebagai jawaban atas semua beban kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan tidak akan memberikan kelepasan itu nanti 10 tahun lagi baru Tuhan memberikan kelepasan itu. Atau tahun depanlah Tuhan memberikan kelepasan itu. Enggak, saudara sekalian. Kalau Tuhan memberikan kelepasan itu sekarang, bukan nanti. Tuhan nggak mau berlama-lama. Tuhan tidak mau menunda-nunda. Tuhan akan segera mengerjakannya dalam kehidupan kita. Coba baca Yesaya 46 ayat yang ke-13. Yesaya 46 ayat 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Nah, Tuhan katakan, keselamatan dariku tidak jauh. Tuhan sudah mendekatkannya. Kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Itulah yang Tuhan kerjakan, tidak lama-lama, ya, nggak ditunda-tunda. Coba baca lagi Yesaya 51 ayat yang ke-5. Yesaya 51 ayat 5. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa, kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Nah, dalam ayat ini katakan, di dalam sekejap mata, keselamatan dari Tuhan itu akan datang, mendekat. Kelepasan dari Tuhan itu akan tiba. Tangan kekuasaan Tuhan akan segera bertindak. Enggak lama-lama, enggak nunda-nunda. Tuhan katakan dalam sekejap mata. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Dia tidak mau berlama-lama untuk memberikan kelepasan bagi kita. Sebab dia tidak ingin kita ini menderita lebih lama lagi. Sebab Tuhan tahu betapa menderitanya kalau ditekan dengan kuk, dengan gandar yang berat. Tuhan tahu rasa sakitnya ketika dipukul oleh tongkat itu. Karena dia sudah alami. Itu sebabnya Tuhan nggak mau berlama-lama. Dia akan segera bertindak, ya, untuk melepaskan kita. Memberikan kelepasan, kemerdekaan, kebebasan. Sehingga kita tidak perlu lagi ditekan oleh kuk dan gandar itu. Dan tidak perlu lagi alami pukulan-pukulan tongkat itu. Dan ingat, kuk dan gandar yang paling berat itu bukan masalah. Bukan kesusahan hidup. Tapi kuk dan gandar yang paling berat itu sebenarnya adalah perhambaan dosa. Itu merupakan tekanan yang paling berat yang membuat kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Dan Tuhan mau melepaskan kita dari perhambaan dosa. Itu sebabnya Tuhan mati di atas kayu salib. Hari ini kita memperingati korban Kristus lewat perjamuan kudus. Dia mau melepaskan kita dari perbudakan dosa itu. Lewat kematiannya, lewat korbannya di atas kayu salib. Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Bukan nanti, tapi sudah dikerjakan. Kita harus bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kuk yang paling berat, yang menekan hidup manusia adalah kuk dosa. Itu yang dilepaskan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Ya. Dan ingat, kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari kuk, dari gandar perhambaan dosa, ingat jangan mau dipasangi lagi dengan kuk, dengan gandar dosa itu lagi. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Tuhan sudah melepaskan kita dari semua kuk dosa, maupun dari semua kuk beban-beban hidup yang lainnya, yang selama ini sudah menghimpit kehidupan kita. Dan Tuhan katakan jangan mau diperhamba lagi, dikasih kuk lagi. Kecuali, nah ini kecuali kalau Tuhan memberikan kuknya kepada kita. Ya, mungkin saya bertanya, loh katanya Tuhan itu melepaskan kita dari kuk yang menekan hidup kita. Kok sekarang Tuhan mau memberikan kuknya kepada kita? Kan sama aja, dilepaskan dari kuk yang satu, dikasih kuk yang lain. Kan sama-sama menderitanya. Oh enggak, saudara sekalian. Ya. Beda. Kuk yang selama ini menekan kehidupan kita, kuk akibat dosa, itu menekan kehidupan kita, menghimpit kehidupan kita. Dan Tuhan mau menggantikan dengan kuk yang lain, yaitu kuknya Tuhan. Bukan membuat hidup kita menderita, tapi justru akan membuat kita bahagia. Sebab kuk dari Tuhan itu ringan dan enak rasanya. Coba baca Matius 11 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, perhatikan sekalian, walaupun namanya sama-sama kuk, ya, sama-sama beban, tapi sebenarnya beda. Kalau kuk yang dari dunia, kuk dari dosa, kuk dari iblis, itu adalah kuk yang membuat kita tertindas dan kita menderita. Tetapi kuk dari Tuhan itu enak rasanya dan ringan, membuat kita semakin bahagia. Dan apa kuk yang dari Tuhan itu? Tuhan berikan kuk firman Allah kepada kita. Inilah kuk yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan. Bukan untuk menindas kita, bukan untuk menjadi beban hidup kita, bukan untuk membuat kita menderita. Tapi firman Tuhan itu diberikan pada kita untuk menuntun kehidupan kita. Sama seperti lembu itu loh, kalau diberi kuk, ya, kalau diberi kuk tujuannya untuk mengatur langkah dari lembu itu ketika membajak, supaya dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Jadi petaninya itu nanti yang mengatur langkah dari lembu-lembu atau dari kerbau itu, lewat kuk yang dipasang itu. Jadi beda tujuannya. Kalau iblis memberikan kuk, tujuannya adalah untuk membinasakan kita, membuat kita menderita. Tapi kalau Tuhan memberikan kuknya, itu firman Allah itu, tujuannya adalah memimpin kehidupan kita, membuat kita ini bisa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, membuat kita ini bisa menjadi calon pengantin Tuhan yang cantik di mata Tuhan, yang sempurna, yang siap untuk menantikan kedatangan pengantin pria kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekalipun sebutannya tetap sama, yaitu kuk, tapi fungsinya sangat berbeda. Ya, sekali lagi, kuk dari dosa akan membuat kita menderita dan akhirnya binasa. Kuk dari beban hidup ini hanya membuat kita lelah dan putus asa. Tetapi kuk dari Tuhan justru akan menyegarkan kita, membuat kita hidup kekal. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kuknya kepada kita, terima itu. Hargai dan belajarlah nurut kepada firman Tuhan. Dan kalau kita mengalami kesusahan, cepat panggil Tuhan. Supaya Tuhan mematahkan semua kuk yang membebani kehidupan kita. Dia adalah jawaban atas semua beban hidup yang menekan kehidupan kita. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan akan angkat kuk yang menekan hidup kita. Tuhan akan angkat gandar itu. Dan Tuhan akan buang tongkat yang selama ini memukul kehidupan kita. Tuhan gantikan dengan kuknya yang ringan dan yang enak rasanya. Yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hidup yang penuh damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan sukacita. Itulah kuk yang dari Tuhan. Itu sebabnya jangan tolak kuk dari Tuhan. Kalau kuk yang lain silakan ditolak. Karena itu membuat kita menderita. Tapi kuk dari Tuhan membuat kita bahagia. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Dia hadir untuk menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kita. Ya, Dia adalah jawaban. Kalau Dia hadir di dalam hidup kita, maka Dia akan memberikan terang kepada kita. Sehingga hidup kita akan terang, akan aman,
dan akan nyaman. Kalau dia hadir dalam hidup kita, dia akan memberikan sukacita kepada kita. Sehingga kita bisa melupakan semua kesusahan dan penderitaan kita. Kalau dia hadir di dalam hidup kita, maka dia akan memberikan kelepasan kepada kita dari semua tekanan-tekanan hidup, dari semua perhambaan dosa, dari semua permasalahan hidup kita. Dan dia akan gantikan dengan kuknya sendiri, yaitu firman Allah yang membuat kita hidup bahagia. Itu sebabnya apapun juga keadaan kita, ingat Tuhan Yesus tetap jawaban bagi setiap keadaan kita. Amin. Itu sebabnya jangan lepaskan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, gimana? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Harapan kita tidak akan hilang. Kasih-Nya akan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah melepaskan diri dari Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Maka kita akan bahagia. Ayat terakhir Amsal 3 ayat yang ke-26. Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidup kita, kita bahagia. Kita akan hidup dengan sukacita. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu sebabnya sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang aku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita persiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan.